86. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami berharap kawan-kawan di luar sana dalam keadaan sehat semua dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke rumah duka warga di Jalan Arbes yang keluarganya sedang mendapatkan kemalangan. Ayo ikuti perjalanan kami nanti. Orang memang orang. Orang lah kamu jatuh lagi teman nih. Ya, sebelumnya perkenalkan diri kami dulu. Kami dari komunitas 86. Iya, dari komunitas 86. Dari berbagai suku. Nah, kegiatan kami biasanya ke rumah. Kami setiap minggu dan pasti Terima kasih banyak. Saya mengucapkan ya Bu ya. Ya sudah Bu ya. Motor mau lewat ya. Ya beginilah keadaan. Sedih Bu ya. Diikat gitu ya kan Bu. Sedihnya saya di situ. Kenapa harus begitu dia meninggal? Dia kan itu masih di bawah umur. Tega kali lah orang itu yang membunuh itu. Kalau apa memang dia udah dibunuh dah katakan. Mesti diikat-ikat. Ya kawat pakai itu ya kan Bu. nanti ikat kawat lagi Bu. Iya. Itu saya ditangkap dulu dah. Mbak, ini tuh udah belum pasang semua muka tengahnya biasa. Jadi saya sedihnya itu di situ. Ibu tahunya itu Indra dari kepolisian atau ibu lihat di ini? Ini pertama kan di share itu di grup. Di share di grup. Terus masih separuh, masih tangan aja sama badan. Terus dia bilangnya ciri-ciri anak laki-laki umur 15 tahun ke atas. Karena dia kan besar gitu. Terus celana pakai baju hitam, lambang tengkorak dan celana pendek lik-lik gitu kan. Aku udah pikir-pikir juga kan, memang itulah ada bajunya, dia sedang di orden, aku pun yang bayar. Udah, jadi begitu kurang jelas aku tanya sama si Nasir, kan kau yang otopsi kan, masa kau nggak kenal, kayaknya itu anakku. Ah, ya kayak mana lagi Bu, apa mak katanya, kau udah nggak bisa dikenali lagi katanya. Kalau orang lain kan memang nggak bisa dikenali lagi. Kalau kita yang melahirkan tetap kenal, kan begitu kan? Tahu aku dia ciri-ciri kita itu apanya yang beda, apa yang beda kan gitu. Jadi coba tunjukkan videonya yang full bilang kan semua. Jadi ditunjukkan ibu ini bagaimana. Ini celananya. Saya sempaknya itu Bu, sempaknya di sempak itu saya udah anakku lah ini. Sama tatunya itu di tangan namanya Indra. Nah itulah, tapi aku pilihnya itu sempaknya itu aja, sempak pakai sempak itu. Minggu dia kan, minggu itu aku lagi masak. Pergi tadi dijemput kawannya telepon, Minggu yang semalam lah. Jadi kan kemana nak, ini kawan telepon. Iya HP jangan dibawa, biasa tuh nggak pernah bawa HP dia. Taruhnya enggak, lu mak sebentar aja di situ katanya kan. hari Minggu, seminggu yang lalu. Iya ya seminggu yang lalu lah dia pergi. Itu kok terus hari apanya di kontak-kontak itu kan nggak aktif HP-nya. Dan itu aku tahu dia tidurnya di sana di Semina itu tempat kara-kara perkumpulan orang itu kan. Jadi aku pikir di situ aja, biasa pun memang di situ. Jadi kadang pulang mandi, kadang pergi lagi, kadang pulang, kadang pergi. Jadi maksudnya entah hari apa baru cari lagi kok nggak pulang gitu. Biasa memang kayak gitu dia anaknya. Biasa dia di Saja. Semina itu. Jadi kan saya nggak kepikiran kayak gitu kan gitu. Jadi udah gitu kok kamu ada mana sama tuh aktif juga kan, tapi kok perempuan tenang lah aku kan, tenang perempuan kok gitu ya kan kita mana tahu kan gitu sih. Sekarang kan banyak dibunuh begini kan, karena awak itu jarang pulang anak awak, takutnya berantem jadi jalan kan gitu. Jadi rupanya ya itu tadi lah, terus hari Sabtunya itu tadi tahunya malam itu besar di grup kan.
ada ngerasa apapun. Kayak dia tanda-tanda gitu kan tidak ada. Itu yang gue herankan. Kenapa ya tidak ada? Cuman dia tuh waktu setengah bulan yang lalu itu dia membuat jengkel di rumah. Semua diganggu, semua dibuat marah, semua dibuat emosi sama dia. Cuman aku di situ sabar. Biasanya tuh aku nggak sabar orangnya. Kenapa di situ aku sabar gitu? Biasa aku anak ilah. Nah dia kalau dipukul kalau dimarah tuh nggak marah. Di Semina dia ngapain, Bu? Kara-kara sama kan ada opung-opung itu kan yang tukang ngumpulin anak-anak itu. Nah, disuruhnya lah. Jadi saya dengar kawan cerita kan. Jadi kalian itu apa disuruh sama opung itu, iya disuruh mencuri. Nanti jualnya sama dia. Di Semina di mana itu? Di lewat TK. Sebelah kiri ke dalam, Bu. Itulah di situ berkumpulan. Pak tua-tua. Kadang gini juga awal udah tahu kayak gitu kenapa dia mau di situ, udah balik gue suruh pulang. Anak ibu ini, almarhum ini, ke Seminai itu mau kerja, mau main, terus kawannya itu siapa? Awalnya tuh main. Awalnya ini berlima ini anak-anak ini main awalnya. Anak-anak itu siapa, Bu? Kawan-kawan dia. Bukan Dia maksudnya kenal. anak-anak seputaran sini Enggak, apa? anak-anak ya bergabung di situ, yang gabungan gabungan orang itu entah anak dari mana, entah dari mana kan, yang berkawan orang itu Pak. Jadi lama-lama disuruhlah mengarah sama si ngomong itu. Itu pun aku dengar ceritanya baru semalam itu dia ngomong. Dia ngomong? Kawannya itu, Oh, dia kawannya. sering begini dia apa ini belum. Kenapa tidak ngomong dari dulu dia? Kawannya itu namanya siapa? Si Andre orang Malaysia. Orang ambisi. Ya, Oh, anak campur-campur, Bu. Ada anak ambisi, ada karena ada almarhum, ambisi, ada BTN, ada BTN, ada akasia. ada Kasia. Ya campur-campur, tapi Oh, sebaya ada. dia. Heeh. Terus ada lagi sekomplot itu bapak-bapak apa lajang-lajang di situ suka menyabu. Oh, ya. Kata ya, aku pun baru tahu yang itu. Banget. Ini bukan nginiin ibu, nggak hanya kepingin tahu kok. Iya. Di sana itu RT-nya. Makanya kok didiamkan Itu maksud saya. Udah aku laporkan sama polisi. Kapan ibu lapor polisi? Ibu Udah kapan lama, ngomongnya? udah lama. Sering itu kalau pas sana aku pas begaduh pas apa gitu, aku sering melapor juga sama polisi. Iya, ya, artinya kan sudah ada tindakan preventif dari ibu. Udah aku bawa balik sudah, aku kayak gini loh Pak, anak-anak jalanan itu meresahkan, nanti dia Iya, mencuri-curi. Coba ha-ha. tolong Pak ditangkap kenapa di rumah ini. Udah saya udah laporkan. Sampai kadang berantem Pak, sama bapak polisinya itu. Atau aku masih tinggal di Cempaka. Dulu kan saya tinggal di Cempaka aslinya, kata aslinya. Oh, disitulah makanya ini juga kawan-kawannya banyak arah Iya, sana karena di tinggalnya situ. seputaran Iya, aku tinggal di situ. situ. Iya, Makanya iya, maksud iya. aku biar agak jauh sedikit, biarlah jangan Ha-ha. jumpainya. Toh memang itu tadi ya, kalau memang masih jodoh sama teman ya, mau di Iya. mana dia apa ya memang masih berteman. Nah, anak-anak itu Bu, pas kejadian itu nggak ada hilangnya itu kapan katanya, Bu? Dari Nah, tempat anak-anak itu. Ya kan gue cari kontak. Aku sudah 4 hari nggak sama dia. Yang satu lagi aku udah 5 hari nggak sama dia. Aku udah 1 minggu nggak sama dia. Yang Sudah. 4 hari ini, Bu. Hah? Yang 4 hari ini siapa? Yang 4 hari itu yang kawannya dekatnya biasa sama dia. Bukan yang nelpon. Bukan. Yang nelpon itu saya nggak kenal orangnya. Yang kenal-kenal aja ini tiap hari udah bergulat-gulat ini itu aja aku cari kan. Ibu nih merasa nih si Opung itu seperti itu, tapi kenapa anak-anak masih mau ke situ gitu kan? Ini kan baru tahu ini kemarin dia datang. Iya. Kalau memang Apa dari tadi kemarin itu kan aku udah tarik lagi ya. Maksud Wah, saya, jam 8 itu kan apa gitu. anak-anak ini ada pengaruh tekanan dari si Opung atau mungkin ada hutang piutang anak-anak sehingga anak-anak Gini Bu, dikasih makan. Kalau mau beli baju nggak ada baju, pakai uang dulu tapi harus kau bayar. Nah, itu Iya. dia. Itu dia pancingannya. Pertama dibayangin dulu, Iya. tapi nggak ada. Itu, kejadian dengan ini. Ini yang baru datang itu saya baru tahu. Iya. Kalau dia cerita dari dulu kan sudah Iya. tuh kayak mana lah awak mengamankan anak awak. Iya. Ini kan begitu. Katanya, oh di sana gini-gini enggak. Katanya, oh di sini kata apa tuh enggak. Oh makan ini enggak. Jadi gimana lagi? Anak berapa? Ini sama yang bapak ini. Saya kan menikah 2 kali. Kalau sama yang pertama tuh besar-besar, sama bapak ini aja 3. Indra berarti dengan bapak yang di Ya, sana. berarti anak pertama lah sama aku. Ya adiknya 2 insya Allah itu ya nurut baik. Bapaknya di Batam. Udah pulang nih, Bu. Nggak melihat lah dia ya. Gimana pulang tuh nggak terlihat juga. Betul, waktunya nggak kekejar ya.
Jadi informasi pasti Ibu dapat kepastian bahwa itu Indra jam berapa Bu kemarin? Satu berangkat Jam 1 siang? sampai sana itu jam berapa ya, jam 2:30 panas. Jam 2:30 terus dibawa ke pulang Ke ke sini rumah sakit. jenazahnya? Ya, sekitar jam 6, setengah 7 ya siap maghrib ngurus-ngurus itunya kan. Menguburkannya Menguburkannya jam 8 dari sini sampai selesai setengah 11 malam. Berarti langsung ya setelah Langsung, ketemu siang, ya. ketemu proses langsung, ya langsung malam. ya, tanpa cepatlah diproses, cepat ditemukan pelakunya, ya dihukumlah sepantas-pantasnya, seberat-beratnya. Ya pokoknya saya tidak terima, ya, sebagai mamanya cara membunuhnya begitu saya tidak terima ya. Kalau pesan Ibu ke ibu-ibu yang lain, ke masyarakat Pangkalan Kerinci, ke kita semua lah dengan kejadian ini. Itulah saya mohon ya, cukup saya aja lah. Mungkin ada permintaan maaf Ibu ke yang mungkin kawannya Indra, orang tua kawannya Indra, yang kan tidak tahu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan. Ya sebelumnya ya saya mewakili mendiang anak saya. Sebelumnya mana tahu ada ibu-ibu yang bisa hatinya, entah apa yang diambilnya dari anakku. Saya mohon dimaafkan. Itu aja lah yang saya bisa katakan, karena kan saya pun tidak tahu kelakuan anak saya gimana di luar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. 13 Pak. 13 Maret. Ya. Sudah sunat ya Bu? Udah. Baru habis lebaran kemarin, bukan lebaran ini, nah lebaran yang lalu. Kelas 5 berarti ya? Ya kelas 5 itu udah saya sunatkan, udah saya pekahkan. Ya supaya itu katanya kan kalau dipekahkan anak kita dijaga sama Allah. Tapi memang ini udah ujian saya, cobaan saya. Ya saya harus ikhlas. Udah dijaga sama Allah ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Berakhir sudah perjalanan komunitas 86 hari ini. Yang siang tadi sekitar jam 1.30 kami mengunjungi rumah ibunda dari almarhum Indra, anak yang berusia 13 tahun yang meninggal dalam keadaan kemungkinan dibunuh dan mayatnya dibuang di sekitaran jalan Pemda. Kami keluarga besar komunitas 86 turut berduka cita, turut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunda dari Indra, karena kami juga mempunyai anak-anak yang seusia dengan Indra, sehingga kami sangat merasa tersentuh dengan kejadian ini dan berharap kepada pemerintah setempat, dinas terkait dan juga aparat kepolisian untuk segera memproses kejadian ini dan menghukum seadil-adilnya atas apa yang sudah terjadi kepada anak kami Indra, agar tidak ada Indra yang lain yang terjadi di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Di sini setelah kami bertemu dengan keluarga Indra, kami juga mendapatkan cerita bahwasanya ada di sebuah tempat anak-anak yang berkumpul yang dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan kami berharap hal-hal seperti ini cepat diproses, cepat ditangani para RT dan aparat-aparat setempat untuk lebih waspada, untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar, untuk melihat keadaan-keadaan seperti itu yang bermula mungkin dari lampu tua, tempat kara-kara, atau apapun lah itu di sekitar kita yang akhirnya terjadi seperti kasus Indra. Dan kami masyarakat tidak menginginkan
kasus Indra ini terjadi pada anak-anak lainnya. Dan kasus Indra ini adalah pelajaran buat kita para ibu, buat kita para orang tua dan anak-anak untuk lebih khususnya kami orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak, khususnya buat anak-anak untuk mengerem perbuatan atau tingkah laku mereka agar tidak terjerumus atau terjebak di tempat-tempat yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Seperti yang kita ketahui, kondisi Pangkalan Kerinci Pelalawan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan ini juga berimbas ke sosial masyarakat, khususnya anak-anak. Tempat-tempat yang menjurus ke hal-hal maksiat ataupun kenakalan anak-anak sangat besar berada di wilayah Pangkalan Kerinci, khususnya di Jalan Lingkar sampai ke PTN, Akasia, Seminai, Sepakat, dan beberapa tempat lainnya yang rata-rata ada lapo tua, tempat karaokean, bola sodok, dan lain-lainnya. Di mana kami pernah melakukan sebuah survei ke anak-anak. Anak-anak berada di wilayah-wilayah tersebut, minum tua, ngelem, dan hal-hal lainnya, sehingga menimbulkan cenderung pemikiran anak-anak ke arah kriminal. Selanjutnya kita juga melihat di anak-anak semasa ada pembelajaran daring masa corona, di mana anak-anak sudah diizinkan memegang handphone dikarenakan pelajaran dari sekolah, yang akhirnya membuat mereka tidak hanya belajar tapi juga membuka game dan situs-situs yang lainnya. Selain dari warnet yang merajalela di Pangkalan Kerinci, termasuk warnet 24 jam, yang akhirnya anak-anak di masa-masa libur sekolah meluangkan waktunya berada di tempat-tempat tersebut juga untuk main game lewat handphone dan lain-lainnya. Dan ini akhirnya membuat mereka malas. Dan beberapa anak yang kita temui saat ini sejak dari masa corona tidak bersekolah lagi, termasuk almarhum Indra. Di sini kita meminta perhatian dari pemerintah, dan harapan kami sebagai masyarakat meminta kepada pemerintah setempat, aparat, termasuk aparat lingkungan, untuk lebih sensitif, lebih peduli kepada hal-hal kecil, khususnya ke anak-anak. Jadi kita ini sama-sama, kami sebagai masyarakat dan aparat dan orang-orang yang terkait dalam hal-hal kemasyarakatan, untuk lebih peduli dan melihat situasi masing-masing di wilayah masing-masing, agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi. Baru-baru ini kita mencoba kembali lagi ke hutan kota. Setelah video kita yang lama, kita coba kembali ke sana dan melihat-lihat. Di sana kita dapatin beberapa anak muda menginap di pondok-pondok kecil di situ bermalam-malam. Harapan kami dari dinas terkait Satpol PP untuk meninjau tempat-tempat tersebut, karena kita tidak tahu kejahatan itu ada di mana-mana dan bermula dari mana kita tidak tahu. Mari sama-sama kita sebagai masyarakat, aparat dan pemerintah setempat untuk sama-sama menjaga Pangkalan Kerinci Pelalawan yang kita cintai. Harapan kami dari komunitas 86, mari kita semua jaga anak-anak kita. Mari kita semua masyarakat dan semua yang ada di dalam lingkungan besar dan lingkungan kecil, lindungi anak-anak, karena anak-anak adalah penerus generasi kita ke depannya. Sekian saja, saya Nona HS undur diri. Salah-salah kata dan sikap mohon maaf. Salam 86.